Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat lagi, tapi resepnya sedikit berbeda dari biasanya karena banyak banget yang komen tentang donat SP. Jadi untuk menuntaskan penasaran, kali ini untuk resepnya aku tambahkan SP. Jadi nanti di akhir video akan aku jelaskan perbedaan donat yang menggunakan SP dan tanpa menggunakan SP. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein sedang dan 150 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, setengah sendok TSP, 25 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 135 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni dengan speed nomor 1, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin, mulus dan juga halus. Langsung aja akan aku matikan mixer, lalu aku cek kekalisannya. Nah ini aku ambil sedikit adonan, selanjutnya aku bentangkan adonannya seperti ini, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Dan sekarang adonannya akan aku pindahkan ke alas kerja, dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Lalu padatkan adonannya supaya adonannya nggak keburu mengembang ketika ditimbang dan dibagi-bagi. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi permukaannya nggak kering. Dan sekarang adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 gram karena aku mau bikin donat mini. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding atau bulatkan. Nah ini aku siapkan dulu alas untuk merounding, lalu aku ambil adonan dan ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya jangan lupa harus terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya, bulat, padat, kencang, dan bawahnya terkunci rapat. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting atau istirahatkan cukup selama 15 menit aja karena hari ini cuaca sangat panas. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Seperti biasa, pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu cetakan kayu andalan aku yang berdiameter 6 cm dan selongsong benang untuk nanti melubangi adonan. Nah ini aku baluri dulu tanganku dengan terigu supaya nggak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya aku baluri dengan terigu yang tebal aja karena ini memang adonannya sedikit lembek. Lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Nah jadi ini tuh didegasing di dalam cetakan.
Dan setelah didegasing di dalam cetakan, selanjutnya adonannya akan aku lubangi menggunakan selongsong benang. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget, rapi, dan terakhir ini akan aku simpan di atas alas donat dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu sekitar 155 sampai 160 derajat. Langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas. Dan untuk teknik penggorengan donat, jangan terlalu sering dibolak-balik, jadi cukup sekali balikan aja, maksimal 2 kali supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang. Langsung aja ini akan aku angkat. Hasilnya cantik banget, whitening-nya tinggi dan juga kokoh. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng. Menurut aku donat yang menggunakan SP itu dia untuk whitening-nya lebih kokoh dan juga stabil, jadi nggak gampang meleot ya. Dan untuk segi kelembutan atau keempukan dia sama-sama empuk. Dan di sini sudah aku siapkan topping, dan untuk toppingnya kali ini aku pakai coklat batang yang aku lelehkan. Nah, ini tuh 100% coklat batang yang aku lelehkan tanpa menggunakan campuran apapun. Nah, jadi nanti hasil akhirnya dia akan set atau mengeras, jadi aman kalau misalkan di packing satuan menggunakan plastik maupun mika tidak akan belepotan. Nah, ini semua donatnya udah aku topping, dan ini toppingnya sudah mengeras karena tadi setelah beres semuanya di topping aku masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini jadi hasilnya mengeras ya, ngeset bagus, aman, gak belepotan. Nah, ini dia hasilnya donat dengan menggunakan tambahan SP-nya udah jadi. Memang menurut aku lebih bagus menggunakan tambahan SP, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.